hadir, saya ulangi saja ya, Pak Sultani. Ini divisi hukum tim H2D yang mendampingi saya, juga Pak Isrof. Kehadiran kami itu ingin menegaskan lagi komitmen dan maklumat anti politik uang yang harus sama-sama kita berantas dalam setiap pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi saya datang untuk berkonsultasi sekaligus juga menyampaikan berbagai temuan di lapangan yang kira-kira perlu diantisipasi bersama-sama. Politik uang ini sudah membunuh demokrasi kita dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik uang telah merubah dolar rakyat menjadi dolar uang, dan karenanya harus sama-sama kita lawan. Ada 3 modus politik uang. Yang pertama adalah memanfaatkan aparatur negara ataupun aparatur pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat bawah, termasuk yang terkait dengan misalnya RT RW yang dikumpulkan dan kemudian diminta untuk menggalang suara bagi salah satu pasangan calon, dan biasanya di situ ada imbalan uang. Modus yang kedua adalah modus memanfaatkan program pemerintah ataupun anggaran negara yang dimanfaatkan untuk meningkatkan citra sang calon. Misalnya dengan menggunakan anggaran-anggaran pembuatan baliho, spanduk yang dikamuflasekan dalam hari-hari besar nasional ataupun keagamaan, termasuk yang sekarang ini merebak adalah bantuan sosial yang terkait dengan pandemi corona COVID-19, tetapi diklaim paling tidak di barang yang disalurkan, misalnya sembako, itu ada identitas lebih personal ketimbang institusional pemerintah daerah, sehingga itu menunjukkan adanya pelanggaran etika pemerintahan dan termasuk bisa diklasifikasikan sebagai modus politik uang. Yang ketiga adalah lebih terang bentuk transaksi jual beli suara, di mana suara kemudian dibeli dengan uang ataupun barang. Ini praktek vote buying yang sudah sering kita lihat terjadi di berbagai kesempatan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Itu modusnya. Satu, memanfaatkan aparatur pemerintahan atau aparat negara. 2, menyalahgunakan program pemerintah ataupun anggaran negara. Yang ketiga, ya modus transaksi jual beli suara atau vote buying, baik dengan uang cash ataupun pemberian barang. Semuanya ini harus sama-sama kita tegas antisipasi. Jadi di dalam saya sampaikan hal-hal ini kepada teman-teman Bawaslu dan juga mendiskusikan bagaimana agar ke depan itu tidak lagi terjadi. Tadi juga saya menyampaikan rencana pembentukan posko-posko anti politik uang. Jadi posko itu nantinya menjadi semacam tempat untuk mengadukan dugaan-dugaan tindak pidana politik uang yang ditemukan oleh siapapun di tengah-tengah masyarakat
yang kemudian itu bisa dilanjutkan ke dalam bentuk laporan ke Bawaslu, Gakumdu, sehingga semuanya kemudian bisa berperan aktif, berperan serta dalam upaya kita bersama memberantas praktek politik uang yang